Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik yang lagi di rumah. Kita harus semangat terus ya untuk belajar di rumah. Nah, bertemu lagi Mbak Kiki di kelas online Primagama. Kita akan bahas soal-soal PKN. Sebelumnya jangan lupa subscribe akun Mbak Kiki Selki Rizky Sinulat agar Mbak Kiki terus semangat membuat video-video belajar buat adik-adik. Nah, masuk adik-adik materi PKN. Kali ini kita belajar materi pemerintahan desa di kelas online Primagama adik-adik. Sebelum Mbak Kiki bacakan materi, Mbak Kiki mau kasih tahu bahwa dalam pemerintahan desa itu ada struktur organisasinya loh. Ada kepala desa, ada badan permusyawaratan desa, ada sekretaris, ada pelaksanaan teknis desa, dan ada pelaksana kewilayahan. Adik-adik sudah tahu belum apa fungsinya? Nah, adik-adik, kalau kita pulang kampung tuh pas lagi lebaran, kita pasti pulangnya ke desa ya. Di sana kita lihat desa itu yang memimpin kepala desa. Kalau dalam soal nanti adik-adik menemui soal mengenai tugas dan fungsi kepala desa. Dia bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. Itu fungsinya adik-adik. Nah, kalau ditanya peraturan, berdasarkan peraturan undang-undang berapa, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3. Kemudian adik-adik, kalau sering ditanya dalam soal itu juga mengenai sekretaris desa. Nah, apa sih fungsi daripada sekretaris desa? Di sini Mbak Kiki kasih tahu, yaitu membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Nah, jadi sekretaris desa ini mendampingi langsung kepala desa jadi termasuk dalam penyusunan dan pengelolaan administrasinya tadi. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan pelaksanaan teknis desa? Ini ada pembagiannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik pernah dengar kaur desa? Kaur desa itu dibagi dalam 5 kepengurusan. Yang pertama ada kepengurusan kaur pemerintahan, kemudian yang kedua ada kepengurusan kaur pembangunan, selanjutnya kesra, terus satu lagi, dua lagi yang kaur keuangan, kemudian ada kaur umum. Nah, adik-adik itu ada bagiannya masing-masing. Kalau misalnya kaur pemerintahan yang pastinya berfungsi dalam melaksanakan kependudukan, misalnya pertanahan. Kemudian kalau untuk kaur pembangunan, ya pastinya dia mengelola dalam segi analisa dan kajian ekonomi di desa tersebut. Kemudian kaur kesra dalam bidang apa? Dalam bidang keagamaan misalnya, pemberdayaan. Selanjutnya ada keuangan, dan namanya pasti ngurusi masalah keuangan atau APB desa. Selanjutnya ada kaur umum nih. Kaur umum itu bertugas penyedia, pemelihara, dan perbaikan peralatan kantor. Nah, itu tugas daripada kaur ini. Misalnya penyediaan kertas, pengerjaan barang-barang seperti printer, kemudian jika ada pembangunan desa, peralatannya itu yang disediakan seperti cat, alat-alat lah pokoknya itu yang berurusan dengan kaur umum. Nah, itu seputar mengenai pemerintahan desa. Nah, jadi dianggap bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintah paling bawah, yaitu tadi dipimpin oleh kepala desa adik-adik. Nah, kalau misalnya selanjutnya di sini ada soal soal satu contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu desa merupakan lembaga pemerintah paling titik-titik. Option A maju, B bawah, C atas, D kejam. Maka jawabannya adalah rainbow lah adik-adik ya, yaitu pemerintah paling bawah.
Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita mengenai pemerintah desa adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik paham. Jika ada yang tidak paham, itu boleh ditanyakan melalui WhatsApp Kak Kiki atau di grup kelas online. Terima kasih, selamat malam. Nah, baik, kita akan bahas soal yang berkaitan dengan materi Mbak Kiki sampaikan tadi, yaitu mengenai pemerintahan desa. Di sini kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya, tugas BPD mengawasi jalan pemerintahan A. Kabupaten, B. Kota Madia, C. Kecamatan, D. Desa. Nah, kepanjangan daripada BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, jawabannya yang berkaitan dengan desa, yaitu jawabannya adalah dodol. Paham ya, Dek? Next, kita lanjut ke soal nomor. Nah, soal nomor 2 ini yang ditanyakan berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang yang ditanyakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Merupakan dasar hukum terbentuknya titik-titik. Opsinya A. KUA atau Kantor Urusan Agama, B. KUD atau Koperasi Unit Desa, C. BPD Badan Permusyawaratan Desa, kemudian D. LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Nah, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di sini Mbak Kiki akan jelaskan tugas daripada BPD. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu merupakan pembahasan daripada tugas dan wewenang BPD. Nah, tugasnya yaitu menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tentunya aspirasi masyarakat adalah pendapat-pendapat masyarakat yang tertampung dalam musyawarah desa. Kemudian menyelenggarakan musyawarah DPD dan musyawarah desa. Selanjutnya membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan pemilihan kepada desa. BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten. Kemudian memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa. Kemudian membuat susunan tata tertib BPD. Selanjutnya menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Selanjutnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kemudian mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Terakhir, menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Paham ya, Dek? Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32, adik-adik sudah bisa menjawabnya. Jawabannya adalah BPD. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pertanyaannya, kelurahan merupakan lembaga yang setingkat dengan. Nah, kelurahan ini adalah sebutan istilah kalau sudah berada di kota. Ya, jadi disebut kelurahan, sedangkan yang di kampung-kampung yaitu sebutannya desa. Maka tingkatannya kelurahan dan desa itu sama ya adik-adik. Jawabannya A. Di sini sudah sangat jelas sekali. Kemudian, nah sedikit Mbak Kiki jelaskan ini mengenai pembahasan soal nomor 4. Kan tadi pertanyaannya itu pejabat lurah dilantik oleh, dan jawabannya dilantik oleh bupati. Sedikit mengenai penjelasan lurah. Lurah itu merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Tugas lurah adalah melaksanakan
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu sedikit penjelasan Mbak Kiki mengenai lurah. Jadi jawabannya adalah bola ya, Dek. Nah, Adik, untuk pembahasan soal nomor 5, ini pertanyaannya tadi Kapolsek salah satu merupakan pimpinan yang berada di wilayah A. Kelurahan, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. Kota Madya. Maka jawabannya adalah bola kecamatan adik-adik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari Mbak Kiki. Selamat malam.